Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan pertama asbabun nuzul dari ayat ini. Kemudian yang kedua dinyatakan oleh para ulama. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau bahkan lebih kecil dari nyamuk. Di sini dalam ayat ini secara khusus Allah menyebutkan kata nyamuk. Kalau dalam ayat-ayat dan surat yang lain yang sejenis dengan nyamuk seperti semut, kemudian laba-laba. Nah, adanya masal atau perumpamaan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul dari ayat ini, itu dipandang sebagai bentuk kehinaan, di kalangan orang-orang kafir. Ya, karena binatang-binatang yang disebut ya seperti ayat ini nyamuk, laba-laba dan seterusnya, ya itu adalah binatang-binatang yang hina. Itu dalam pandangan orang kafir. Tapi ternyata subhanallah, ya di sini para ulama mengambil hikmah besar. Ya, kenapa ulama mengambil hikmah besar? Karena di sini dinyatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Bagi orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Itu pasti benar. Nah, dari sinilah mengambil hikmah-hikmah. Ya, apa hikmah yang ya diambil oleh orang-orang yang beriman ini? Ya, seperti yang kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa di sisi Allah atau bagi Allah itu tidak ada satupun makhluk yang hina. Tidak ada. Bagaimanapun bentuknya makhluk itu, atau bagaimanapun kecilnya makhluk itu, atau apapun keadaan makhluk itu tidak hina di sisi Allah. Tidak hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya tidak hina di sini?
Semua makhluk itu dihargai oleh Allah. Nah, dengan dihargainya makhluk ini, maka misalnya nyamuk ini secara khusus kita kaji malam ini, dan ini juga dinyatakan dalam ayat yang lain, ini sebagai penguat dari apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini, ya seperti yang kita sering baca itu satu doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tiada satu pun yang Engkau ciptakan ini batila. Apa artinya batila? Ya, sia-sia. Jadi tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Jadi tidak ada satupun makhluk yang hina dan tidak ada satupun makhluk yang sia-sia. Semua itu ada manfaatnya. Bahkan manfaatnya itu dunia dan akhirat. Subhanallah. Melalui yang namanya nyamuk atau binatang-binatang yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ternyata itu efeknya itu memberikan manfaat kepada kita dunia akhirat. Ya. Di mana akhiratnya? Di mana akhiratnya? Ya, bagi orang yang beriman, ya, dengan membaca ayat ini, dengan adanya perumpamaan nyamuk ini, mereka semakin yakin kepada Allah. Iman mereka semakin kuat. Nah, itu efek akhiratnya. Itu manfaat akhirat. Imannya semakin mantap. Dia semakin yakin kepada Allah. Ya. Nah, itu dunianya. Itu akhiratnya. Nah, bagaimana dengan dunia? Kalau dunianya yang paling nampak, yang paling jelas, ya, itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh manusia, ya, dengan nyamuk ini. Ya, dengan nyamuk ini banyak orang yang sejahtera. Dengan nyamuk banyak orang sejahtera dunianya. Apa yang dimaksud ini? Banyak orang gara-gara nyamuk sejahtera. Ya. Ya, buktinya karena ada nyamuk, ada pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk. Ya kan? Karena nyamuk sehingga ada perusahaan membuat anti nyamuk, obat anti nyamuk. Apapun bentuknya. Kalau dulu itu kan bakar ya. Bakar. Nah, sekarang kan semprot. Ya, bahkan ada alat elektrik ya. Sampai elektrik. Coba itu. Gara-gara apa itu ada muncul itu? Gara-gara nyamuk. Jadi banyak orang yang sejahtera itu gara-garanya. Harusnya dia bersyukur kepada nyamuk. Ya. Bersyukur kepada nyamuk dalam arti bersyukur kepada nyamuk artinya bersyukur kepada yang menciptakan nyamuk. Ya. Jadi itu salah satu manfaat dunianya itu. Dengan adanya Allah buat perumpamaan ini, perumpamaan berupa nyamuk ini, ternyata itu semua ada hikmahnya. Ya, jadi itu
ya manfaat atau efek dunianya. Ya, banyak orang ya sejahtera. Ya, ya gara-gara nyamuk ini buat pabrik. Ya, kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia, masuk toko. Ya, toko lagi dapat keuntungan dari itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya benar, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Ya, semuanya itu ya ada manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, ya pesan guru kita di sini. Ya, pesan guru kita di sini, ya, dan ini satu akhlak yang perlu kita amalkan ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jangan meremehkan hal yang terkecil. Ya, jangan meremehkan hal-hal yang terkecil. Ya, biasakan kita begitu Pak, itu biasa muncul meremehkan sesuatu. Ya, jangankan hal terkecil, biasa hal yang mungkin lebih besar dari yang Allah ceritakan ini, itu biasa kita remehkan. Ya, meremehkan sesuatu. Ya, tapi ternyata melalui perumpamaan yang Allah buat dalam ayat ini mengajarkan kita jangan kita meremehkan hal yang terkecil sekalipun. Ya. Kenapa? Karena betul kecil. Ya, tapi bisa membawa hikmah besar. Kecil tapi bisa membawa hikmah besar. Ya, sepertilah tadi. Ya, seperti tadi manfaat dunia akhiratnya ini. Ya, hewan kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang pertama, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi intinya di sini bahwasanya kita ya sebagai orang yang beriman, mari kita ambil pelajaran ya terhadap apa-apa yang Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an. Ya, seperti ungkapan Allah mengenai nyamuk ini. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini ditegaskan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, ini Allah ungkapkan setelah Allah menyampaikan sikap orang beriman dan orang kafir terhadap ya apa yang Allah ciptakan ini. Ya, sehingga Allah menegaskan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, maka berdasarkan ayat ini oleh para ulama menyimpulkan ya, bahwa yang namanya hidayah atau sebaliknya hidayah itu kesesatan, karena di sini disebutkan yudillu dengan yahdi. Ya, yudillu kesesatan, yahdi hidayah. Jadi kata para ulama, yang namanya hidayah atau yudillu atau kesesatan itu sesungguhnya dikembalikan ke hati, tergantung hati. Ya. Ini
pelajaran besar. Ya, ini pelajaran besar bagi kita, ya, bahwa hidayah itu datang kepada kita, ataupun boleh jadi kesesatan itu juga ada di hadapan kita. Siapa yang mengundang ini? Siapa yang mengundang hidayah itu datang? Siapa yang mengundang kesesatan itu datang? Itu tergantung hati kita. Yang mengundang itu hati kita. Ya, yang mengundang itu hati kita. Ya, makanya kenapa bicara hati? Kenapa ini sasaran hatinya? Karena di sini diungkapkan fa'amal ladzina amanu dengan wa ammal ladzina kafaru. Ya, fa'amal ladzina amanu, fa'amal ladzina kafaru, beriman dan kafir penentuannya hati. Itu penentuannya hati. Dilihat hatinya. Keimanan seseorang dilihat hatinya. Kekufuran atau kekafiran seseorang itu dilihat hatinya. Ya. Makanya disimpulkan oleh para ulama, yudillu wa yahdi, yang namanya kesesatan, yang namanya hidayah itu tergantung hati. Ya. Kalau hati kita beriman, ya, kalau hati kita baik, bersih, ya, maka itulah yang mendatangkan hidayah. Tapi kalau hati kita itu kotor, busuk, tertutup, maka itulah yang mendatangkan kesesatan. Itu saja kuncinya. Ya, itu yang kuncinya. Kebersihan hati, kesucian hati, keterbukaan hati, itulah simbol aman. Itulah simbol wa fa'ammal ladzina amanu. Ya, sementara hati busuk, hati kotor, hati tertutup, itulah simbol wa ammal ladzina kafaru. Kafaru. Iya. Jadi terkait dengan ayat ini, ayat ini, setelah Allah menyatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, ya, maka di sini ada dua golongan disebutkan, beriman dan orang yang kafir. Maka sesungguhnya kata para ulama di sini, masalahnya kenapa ada orang kafir, ada orang beriman? Masalahnya bukan pada ayatnya. Ya. Masalahnya bukan pada ayatnya, tetapi itu masalah pada hatinya. Mau enggak menerima ini? Ya, mau enggak menerima perumpamaan Allah ini berupa nyamuk ini? Mau enggak diterima itu? Ya, atau tidak? Kalau mau diterima, berarti ya hidayah datang. Tidak diterima, berarti yang datang itu adalah kesesatan. Ya, samalah dalam kehidupan kita secara luas. Ya, dalam kehidupan kita, tapi alhamdulillah, kalau macam kita ini yang selalu ya, tersirami hati kita dengan mau'izatul hasanah, ya, insya Allah, ya, insya Allah, maka hidayah itu akan selalu bersama kita, akan selalu bersama kita, karena kita selalu sirami hati kita ini dengan mau'izatul hasanah. Ya, ibaratnya mau'izatul hasanah itu adalah pupuk
yang bisa menumbuhkan hati kita dengan baik. Itu ibaratnya itu. Jadi mau'izatul hasanah itu ibaratnya pupuknya, dipupuk. Ya, sama dengan HP. Sama dengan HP. Ya. Kalau HP kita ini ingin terus hidup, ya sama dengan hati kita. Kalau hati kita ingin terus hidup, sama. HP kita ingin terus hidup, maka kita harus cas. Jadi kita harus cas HP-nya supaya hidup terus. Itu ibaratnya hati. Hati ini kita harus cas terus. Ya, apa casnya itu tadi? Mau'izatul hasanah, itu casnya. Ya, apalagi casnya? Zikrullah. Apa siramannya? Apa pupuknya? Zikrullah. Ya, apalagi? Ya, qiraatil Quran. Ya, secara khusus kita sering-sering membaca Al-Quran. Ini semua bisa ya menumbuhkan hati kita itu dengan baik. Ya, dengan apa namanya? Pupuk tadi itu. Kalau bahasa dunia kita, bahasa dunia pupuk. Ya. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita ini semua masih di jalan hidayah. Ya, di jalan hidayah artinya kita ini alhamdulillah ya tetap berstatus ya, fa'ammal ladzina aman. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus istiqamah. Jadi kita istiqamah terus dengan keimanan kita. Ya, sekalipun seperti yang saya sudah gambarkan beberapa pertemuan sebelumnya, ya bahwa memang kita sadari ini bahwa keimanan kita itu terkadang naik, ya terkadang turun. Ya, kata ulama ini wajar. Ini yang wajar ini, wajar. Karena itulah imannya kita ini yang awam ini. Jadi kita ini iman kita itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Inilah kita punya iman. Dan itu kita bisa deteksi. Ya, kita bisa deteksi itu. Ya, apa deteksinya? Ya, ketika kita malas ibadah. Ya, biasa kan Pak ya, biasa kita rasakan itu terkadang berat sekali ibadah. Sehingga muncul rasa malas. Nah, ini sinyal. Ini sinyal itu tanda saat itu iman kita ya sementara turun. Ya terkadang begitu Pak ya, terkadang. Terkadang kita full salat sunnah Pak. Terkadang itu tapi terkadang juga kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan, muncul lagi pemahaman-pemahaman yang keliru ya terkait dengan sunnah. Ya, dengan mengatakan ada apa-apa sekali-sekali. Ya, sekali-sekali kan sunnah. Ya kan begitu. Nah, yang penting jangan tinggalkan wajib. Kan begitu. Biasa kan begitu. Yang penting saya sholat duhur. Yalah sekali-sekali tidak sholat sunnah Pak dia qobliyah. Kan terkadang muncul begitu Pak. Terkadang muncul begitu. Nah, ingat. Betul itu hal sepele. Nah, tadi dikatakan jangan menganggap remeh. Ini hal sepele. Tapi itu ternyata ya sebagai sinyal dan indikator hati kita itu sedang turun. Ya. Dan ini sebenarnya masih hal
masih dalam hal kewajaran. Tanda kutip ini, tanda kutip. Ya, karena memang begitulah level kita ini. Level kita ini naik turun, naik turun. Yang tidak wajar itu iman keluar masuk. Itu yang tidak wajar. Kalau naik turun masih wajar. Tapi kalau keluar masuk itu yang tidak wajar. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Kalau naik turun tiba-tiba kita meninggal, kan masih beriman. Kalau seandainya pas turun kita punya iman, meninggal, tapi masih beriman, masih aman, masih aman. Tapi kalau keluar masuk, untung kalau pada saat beriman, meninggal, tapi pas keluar meninggal, berarti kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Kita ini mau husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya meninggal dalam keadaan iman. Itu husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di sini ya ulama berpesan karena ini terkait dengan hati. Ya, tadi dikatakan hidayah kesesatan tergantung hati. Maka pesan ulama begini. Ya, pesan ulama jagalah terus hati. Bagaimana cara menjaganya? Ya, bagaimana cara menjaganya? Yaitu kita selalu membersihkan. Itu cara menjaganya kata ulama. Jadi agar hati kita ini selalu menerima hidayah, jaga hati kita itu dengan cara membersihkan, selalu membersihkan hati. Selalu membersihkan hati. Bahkan ini yang sering saya sampaikan, Pak. Jadi ini di mana-mana sering saya sampaikan. Kita kan semua ingin selamat. Kita semua ingin bahagia. Kita ini ingin sukses. Selamat, bahagia, sukses dunia, akhirat. Ya kan begitu. Semua orang mau ini. Ya, selamat, bahagia, sukses dunia, akhirat. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga. Ternyata kata ulama resepnya satu saja. Satu saja resepnya. Ya. Jadi Allah tidak minta banyak-banyak. Kalau mau betul-betul ingin selamat, bahagia, sukses dunia, akhirat, Allah minta satu saja sama kita. Apa itu? Ini yang kita bahas kan. Bersihkan hati. Jadi orang yang ingin meraih keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, pastikan hati kita itu bersih. Itu kuncinya. Kebersihan hati. Kalau hati kita bersih, pasti selamat, pasti bahagia, pasti sukses dunia akhirat. Pasti. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan hati kita ini bersih? Bagaimana cara memastikan hati kita ini bersih? Ya. Agar hidayah itu terus datang. Kita kan semua butuh hidayah, Pak. Buktinya kita butuh hidayah. Setiap kali kita sholat,
Minimal 17 kali kita minta kepada Allah. Minimal sehari semalam 17 kali kita minta, minimal ini 17 kali. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kasih kami petunjuk agar kami terus berada di jalan lurus. Kasih hidayah. Artinya apa? Kita ini butuh hidayah. Nah, agar hidayah ini datang terus menerus kepada kita, kuncinya itu bersihkan hati kita terus. Bersihkan hati kita terus. Jadi pastikan hati kita bersih, suci. Nah, suci dari apa? Apa yang perlu kita bersihkan? Apa yang terus yang perlu kita bersihkan? Kita jaga kebersihan hati kita itu. Ya, artinya kalau ini kita tidak bisa jaga, hati kita menjadi kotor. Ya, kata ulama, yang bisa mengotori hati itu tiga. Minimal ini. Ya, minimal ini yang harus kita jaga ini. Artinya inilah yang harus kita sucikan terus hati kita dari tiga ini. Karena tiga inilah kotorannya hati. Ya, apa itu pertama? Nah, dan ini sudah masyhur, di kalangan kita ini, yaitu pastikan hati kita ini bersih, suci dari syirik. Ya, pastikan. Insya Allah kita semua aman. Ya, jadi hati ini sedikit pun tidak ada unsur syiriknya. Jangan sampai ada kesyirikan dalam hati kita. Ya, pastikan itu. Ya, artinya apa? Hati itu terkait dengan keyakinan. Iman kan? Kalau bicara iman, bicara hati. Jadi hati itu terkait dengan keyakinan. Nah, ketika dikatakan pastikan hati kita bersih dari syirik, artinya jangan sampai hati kita ini ada keyakinan lain selain dari Allah. Ada keyakinan lain selain dari Allah di hati kita ini. Keyakinan seperti apa? Ya, seperti dalam kehidupan kita. Yang paling utama dulu. Ya, tidak ada di hati kita ini keyakinan dalam hal penyembahan selain dari Allah. Ya, tidak boleh ada keyakinan bahwa selain Allah ada yang kita sembah. Tadi saya katakan aman kita tidak. Kita tidak berani ada keyakinan begitu. Kita ini salat, kita ini setiap 5 waktu, setiap hari 5 waktu kita salat. Ingin membuktikan bahwa hati kita ini yakin hanya Allah kita sembah. Hanya Allah yang kita sembah. Ya, inilah bentuk keyakinan kita. Nah, tapi selain dari itu, semuanya juga harus meyakini. Harus ada keyakinan bukan hanya dalam hal penyembahan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita itu, kita tidak boleh bergantung, hati kita ini tidak boleh bergantung selain daripada Allah. Kalau tadi dalam hal penyembahan, tapi ini dalam hal ketergantungan. Selama masih ada ketergantungan hati kita ini
selain daripada Allah, berarti hati kita ini belum dinyatakan bersih. Begitu Pak ya? Maka mari kita terus berikhtiar. Insyaallah nanti ini secara khusus, karena ini kita bahas wa yahdi yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, bagaimana caranya? Kesesatan itu semakin jauh, hidayah itu semakin dekat. Ini tadi masalah. Ya, ulama pesankan jaga hatinya dengan cara bersihkan terus. Insyaallah nanti kita lanjutkan Pak. Ini masih dari yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira ini. Kita kaji, kita tuntaskan. Semoga kita insyaallah bisa selamat, bahagia, sukses dunia akhirat. Saya kira demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.